Ini tanda-tanda orang yang dibukakan oleh Allah pintu ma'rifat, maka dia akan merasakan keberadaan Allah itu sangat dekat dengan dirinya, lebih dekat dari urat lehernya sendiri kepada dirinya. Bukanlah orang yang arif yang sempurna, orang yang apabila mengisyarat kepada sesuatu, dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya daripada isyaratnya itu. Artinya orang yang arif tapi belum sempurna, masih permulaan. Orang ini orang yang merasakan keberadaan Allah itu lebih dekat kepada dirinya dari segala sesuatu. Dia merasakan adanya Allah itu lebih dekat kepada dirinya dari tiap-tiap sesuatu. Bahkan andai kata dia mengisyarat kepada sesuatu, maka dia merasakan Allah itu lebih dekat kepadanya dari isyaratnya itu. Nah, ini orang yang arif permulaan, bukan arif yang sempurna. Dengan bahwa adalah Allah hadir besertanya, tidak hilang Allah daripadanya, bahkan dia menyaksikan Allah pada isyaratnya itu lebih dekat kepadanya daripada isyarat itu sendiri. Nah, ini orang yang arif permulaan. Pokoknya apapun, segala sesuatu yang paling dekat kepadanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih dekat kepadanya selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah itu sangat dekat di dalam rasanya, di dalam rasa orang ini, bahwa Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari apa yang dekat. Nah, itu hanya orang arif yang pemula. Ini tanda-tanda orang yang dibukakan oleh Allah pintu ma'rifat, maka dia akan merasakan keberadaan Allah itu sangat dekat dengan dirinya, lebih dekat dari urat lehernya sendiri kepada dirinya. Nah, kenapa ini disebut orang arif yang belum sempurna? Padahal ini sudah hebat nih. Andai kata kita tuh bisa macam itu, kita sudah luar biasa. Pokoknya kita merasakan bahwa Allah itu sangat dekat lawan kita, lebih dekat dari apa yang dekat. Ini bagi kita sudah mantap, sudah luar biasa. Tapi ini oleh para arifin itu disebut adalah permulaan orang arif, belum sempurna. Kenapa dikatakan belum sempurna? Karena dia masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Nah, masih menganggap ada sesuatu selain Allah. Buktinya apa? Buktinya dia menganggap Allah itu lebih dekat dari sesuatu kepada dirinya. Berarti dirinya ada, masih Allahnya ada, sesuatunya ada. Nah, di sini dianggap permulaan lagi. Karena masih mengadakan, masih merasakan adanya diri, masih merasakan adanya sesuatu, merasakan adanya Allah. Jadi banyak rasa. Walaupun ini sudah mantap, sudah luar biasa. Kalau ada orang yang merasakan bahwa Allah itu sangat dekat dengan dirinya, itu sudah luar biasa. Dan orang yang seperti ini sudah nampak sifat-sifat mulia pada dirinya. Orang-orang seperti ini kadang akan mau berbuat munkar secara sengaja. Karena ini merasa Allah sangat dekat, maulah berbuat munkar.
Orang macam ini hatinya akan selalu bersih dari sifat-sifat tercela. Orang semacam ini tutur katanya mesti hati-hati. Orang macam ini sudah matanya mesti hati-hati. Pendengarannya sudah hati-hati. Karena merasakan Allah sangat dekat. Nah, jadi walaupun ini dianggap sebagai orang arif yang baru masuk, tetapi ini sudah luar biasa. Dan akhlaknya pun sudah akhlak yang luar biasa. Kenapa kita mau berbuat munkar? Kenapa hati kita masih suka sombong? Kenapa hati kita merasa dengki? Karena kita kadang merasakan dekatnya Allah itu. Itu sebabnya. Nah, jadi kalau kita sudah merasakan bahwa Allah itu dekat, itu sudah habis sifat-sifat yang tercela di dalam hatinya. Sudah tidak ada lagi akhlak-akhlak buruk di dalam tutur kata dan tingkah lakunya. Iman makrifat ini iman yang paling tinggi dalam pandangan semua agama. Mengapa demikian? Karena iman makrifat ini iman yang bukan muncul, timbul dari ilmu dan akal, tapi betul-betul muncul karena dia telah merasakan iman itu sendiri. Sering saya katakan bahwa iman ilmu ini sama dengan orang yakin kepada minuman yang di muka saya ini, bahwa minuman itu manis karena dia tahu ilmu bahwa minuman ini dikasih gula. Pengetahuannya tentang bahwa air masak yang diberi gula itu atau ilmu itu memberikan suatu keyakinan dia bahwa minuman itu manis. Namanya itu ilmu yakin. Ilmu yakin dan tataran iman, ilmu yakin. Karena bila ilmi, dia yakin, dia iman karena ilmu. Di sana ada indul yakin atau aklul yakin. Dia iman karena melihat atau karena berpikir. Melihat kalau itu benda bi'ainil basor, dengan mata kepala. Saya melihat olehnya bikin minuman dengan diberi gula. Mata saya yang melihat inilah namanya ilmu yakin atau ainul yakin atau aqlul yakin. Maka yakinlah ini manis. Tapi dua-duanya ini orang tidak merasa sama sekali tentang manis itu sendiri. Baru di alam imajinasi, akal atau keyakinan. Walaupun itu ada di hati. Kita kepada Allah sama. Masih tataran ilmu yakin. Yakin Allah ada. Karena kita membaca Quran, Qul huwallahu ahad. Itu ayat Al-Quran, surat Ikhlas. Katakan ya Muhammad, Allah itu satu. Ilmu ini yang menyebutkan Allah satu, itulah maka kita yakin Allah itu ada dan satu, tidak ada duanya, wahid, satu. Namanya ilmu yakin, iman yakin, iman ilmu ya. Ini tidak merasakan iman sendiri, atau ibarat minuman tidak lidahnya terasa manis. Getaran iman tidak ada di hati, berefek dalam satu kehidupan kita. Kemudian kita tafakur dengan hukum kausalitas, bahwa ada makhluk, ada kholik.
Sebagaimana istihadnya Nabiullah Ibrahim, dicari terus matahari itu Tuhan, akhirnya tenggelam. Kalau begitu Tuhan rusak, bukan, itulah terus dicari sampai mencapai iman. Tentunya semua dengan taufik hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dua ini adalah akal dan ilmu ini tetap lidah kita tidak merasakan atau hati kita tidak merasakan. Sebagaimana kita dipinjami sepeda, akal kita tahu ini bukan sepeda kita, tapi perasaan kita tidak terasa ini bukan sepeda kita. Dinaiki enak-enakan, jalan-jalan ke kota sama temannya, tidak ada perasaan ini bukan sepeda kita atau ini punyaan fulan. Walaupun akal kita mengakui bahwa sepeda ini bukan sepeda kita, tapi hati kita tidak merasakan ketidakmilikan kita. Enak aja lah naik sepeda. Begitu kita pada Allah, karena hanya Tuhan satu, Allah yang menciptakan segala-galanya. Allah maha kuat, maha kuasa, maha alim, maha kaya, sehingga kita diberi oleh Allah dengan kemahaannya itu, diberi rezeki, diberi ilmu, diberi kekuatan. Maka ketika kita menikmati ilmu kita, menikmati harta kita, tidak ada perasaan kalau ini milik Allah, ya milik kita saja. Naik mobil, tidak ada perasaan ini milik Allah, walaupun akal kita mengakui bahwa ini adalah milik Allah, titipan Allah. Ilmunya, akalnya mau meyakini ini milik Allah, tapi rasa dan hati tidak ada, rasa tidak memiliki, tetap seperti milik kita, harta kita karena kita bekerja. Itulah ilmu dan akal tidak akan dirasakan di dalam hati bahwa ini milik Allah. Kita tidak ada, yang ada Allah, tidak. Hanya yakinan. Seperti tadi kita naik sepeda motor, ditanya ini milik siapa? Milik teman saya, tapi ya enak saja. Tidak ada perasaan ini bukan milik saya, karena ilmu. Tapi ketika ada motor ini kemudian hilang, spontan dia rasa takut muncul. Wah, kalau gitu saya akan mengganti sudah motor nanti. Baru ada rasa takut, ini bukan milik kita. Karena dia merasakan bahwa sepeda motor akan dicabut kembali oleh yang punya, hilang atau nubruk, rusak. Spontan orang itu tanpa berpikir ilmu, tanpa apa, langsung dia takut dalam hatinya, karena dia telah merasakan. Diambil kembali atau ketemu orangnya, mana sepeda motorku sudah berapa bulan tidak kau kembalikan, rasa takut orang ini, akalnya hilang. Ini bukan milik saya, takut. Rasa takut itulah efek akibat daripada dia menyadari bahwa ini bukan miliknya. Pasti itu sepeda motor selama nggak dikembalikan sampai dicari yang punya, ketemu di jalan langsung takut, langsung merasakan efek bahwa ini bukan miliknya, karena pemiliknya adalah datang mengambil, takut. Itulah merasakan ya ketidakmilikannya. Begitu kita kepada Allah. Kalau hanya ilmu dan akal ini tidak bisa merasakan, ya, merasakan ini bukan milik kita. Hidup kita itu bukan hidup kita, harta kita bukan harta kita, ilmu kita bukan ilmu kita, kekuasaan kita enak saja karena hanya terbatas ilmu. Ketika dia nanti sakit, ya sakaratul maut, dia mulai ketakutan, rasa bahwa ini bukan miliknya muncul karena ilmu.
Maka orang yang telah iman zauqiyah merasakan, ya, sehingga orang itu ada efek, ini bukan milik saya. Tadi ketemu yang pemiliknya, ini bukan milik saya. Karena kita telah musyahadah, karena ada nur ilahiyah di hati kita, kita seolah-olah melihat Tuhan, maka timbul rasa iki bukan milik kita, hidup kita bukan hidup kita, ini Allah yang punya. Istilah wakidah bilah. Akal sudah tidak berlaku lagi. Iki milik siapa sudah tidak, yang ada hanya rasa takut karena ketemu pemiliknya. Berarti tidak akan berani merasakan dengan leha-leha di jalan. Begitu orang yang telah musyahadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari sambil kita bayangkan lillah dan billah. Jangan terbius dengan karena saya melogikakan sangat makul sehingga seperti mendengar cerita yang indah. Percuma, dengarkan cerita saya sambil dirasakan, sehingga bisa dirasakan. Maka ketika kita bisa ketemu Tuhannya, ini Allah, ini milik Allah, langsung spontan, ini bukan milik saya, sudah muncul lagi ketakutan dia, kita gitu billah, otomatis ini bukan milik saya, hidup saya dan sebagainya. Itulah iman musyahadah. Iman ini iman yang paling tinggi. Orang bisa ini kalau orang ketemu Tuhannya. Orang bisa takut ini bukan milik saya kalau pemiliknya hadir. Sudah berbulan-bulan dicari-cari nggak ada, ketemu di Ajung, deratap langsung takut. Selama ini kita buta, tidak mengenal Allah, hanya mengenal lafal Allah. Kita memang sering muni Allah, 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 la ilaha illallah. Kita sering mengucapkan kalimat tauhid, tiada Tuhan selain Allah. Kita sering ini bukan milik sepeda motor kita. Aku pinjam sepeda teman saya. Sepeda motor siapa ini? Milik teman saya. Lek perlu dia naik sepeda motor nggunceng koncone. Sepeda sama siapa? Wakne fulan. Enak saja sanggan wajah motor. Muni wakne fulan, tak perasaannya tidak ada perasaan, misalnya ngomong saja karena yang jawab akalnya. Begitu orang tanya milik siapa? Milik Allah. Dunia milik Allah, neraka milik Allah. Kita yang ciptakan Allah. Enak saja kita bicara, tapi hati kita tidak ada rasa sama sekali bahwa hidup kita ini Allah ciptakan, gerak kita ini Allah yang menggerakkan, melihat kita. Karena apa? Karena hanya akal dan lisan. Ketika orang sudah dibuka hatinya, mampu musyahadah kepada Allah, maka disebut makrifat musyahadah. Musyahadah itu artinya menyaksikan, melihat bi'ainil basiroh, dengan pandangan mata hati tentunya, bukan mata kepala. Kalau mata kepala Tuhan tidak bisa dilihat. Maka hati itu pula merasakan. Untuk mencapai ini sulit karena mata hati kita ditutup oleh nafsu-nafsu kita. Nafsu, ya, kalau menurut syariat nafsu ammaroh, nafsu lawamah, apapun namanya, bahkan nafsu mutmainah sekalipun, tetap dalam pandangan iman musyahadah tetap nafsu. Karena nafsu itu kehendak yang ada di hati kita. Dari tataran syariat nafsul mainah bagus, nafsu yang tenang, yang menghadap kepada Allah, nafsu ingin beribadah. Maka ya nafsul mutmainah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini ajaran syariah. Nafsu yang tenang, nafsu yang bagus, nafsu yang ingin mengabdi kepada Allah. Ila irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan keridhoannya dan masuklah dalam hambaku. Artinya menghambakan diri. Menghambakan diri kalau ya, lillah. Kalau orang usul
Fadkhuli fi ibadi adalah harus lillah dan billah. Baru fadkhuli jannati. Kalau bang umum jannatul naim, jannatul ala. Kalau orang usul jannatul kurbi, surga kedekatan kepada Allah. Bukan jannatul naim. Jannatul naim itu adalah makhluk, tapi yang paling tinggi jannatul kurbi, surga dekat dengan Allah. Nikmat dekat dengan Allah, seperti orang dekat dengan istrinya, dekat dengan suaminya, dekat dengan kakisnya. Itulah yang paling nikmat daripada diajak makan di warung masih enak dekat dengan yang kekasih. Begitulah bagi orang yang tidak cinta, jannatun naim itu tinggi ya. Tapi bagi orang yang usul bukan jannatul naim, jannatul kurbi. Begitupun nar, bukan narul wel, neraka wel bukan, tapi narul bu'di, neraka jauh dari Tuhannya, neraka jauh dari kekasihnya. Itulah neraka yang paling parah ketika orang itu jauh dari istrinya, harta sudah hilang semua. Misalkan istrinya di Malaysia, di Arab Saudi, itu uang sudah tidak ada nilainya, karena seorang rumah tangga yang paling nikmat ada bertemu dengan suami istri. Bagi yang betul-betul sayang menyayangi. Nah, untuk iman musyadah harus ketemu pemiliknya. Ibarat sepeda motor tadi, kalau enggak ya pena aja, sudah setahun dipinjam sepeda motor dia panggah enak keluar pakai. Ditanya orang, kalau perlu anak muda bonceng pacarnya, tekoi sepeda motornya dia sendiri. Ketemu pemiliknya langsung gemeter, pacarnya yang lari ternyata bukan milikmu. Nah, itu. Nah, untuk bisa ini bukan bil ilmi wal akli, tapi kudu musyahadah, ketemu pemiliknya. Kalau ingin iman ini harus ketemu Allah SWT. Loh, kalau gitu Allah dilihat, oh, bukan ki kalam majas, bukan kalam nyata kemudian kita melihat bendera, tidak ya. Itulah iman musyahadah. Orang bisa melihat, kita melihat benda ini, orang ahli fisika, bukan mata kita bisa melihat benda itu, yang datang mata kita bukan bendanya, pantulan cahaya benda itu yang ke mata kita, sehingga di sini ada gambar bendera itu. Ini dalam ilmu fisika, anak sekolah tahu. Maka melihat itu harus ada sinar. Kalau nggak ada sinar, bendera itu tidak bisa masuk di mata kita, karena yang masuk itu bukan zatiyahnya itu, tapi sinar yang mengenai bendera masuk di mata kita. Kalau kita merem ya kalau ketika sinar masuk pada titik optik kita dan lensa mata kita, maka getaran ini dirombak, ada memori di otak kita tergambar. Maka yang melihat itu bukan mata kita, memori di otak kecil, bukan mata kita yang melihat, memori. Ini hanya lensa untuk menangkap getaran sinar, kemudian dirombak menjadi getaran saraf, oleh saraf dimasukkan ke otak belakang, maka di sana muncul gambar. Ini mekanismenya melihat. Kalau salah saya minta maaf, saya bukan ahli fisika, bukan ahli lensa mata, tapi insya Allah ya tidak salah, insya Allah ini. Begitulah, bukan Tuhan masuk di hati kita, tapi nur ilahiyah, nur ketuhanan ini memancar dengan tajalinya Allah. Istilah di dalam tasawuf tajalli. Tajalli itu ngedeng, menampakkan
sang surya menampakkan dirinya. Tadi seharian tidak tampak karena ada mendung. Wah, seharian tidak ada matahari. Baru setengah jam 11 sang surya menampakkan dirinya. Pernah dengar istilah itu? Sang surya menampakkan dirinya. Allah menampakkan nurnya kepada hati kita. Namanya dalam dunia tasawuf tajalli. Maka orang apapun orang ingin musyahadah, kalau Allah tidak mentajalli tidak akan bisa musyahadah. Tapi mengapa kita itu mujahadah? Itu perintah. Perintah memohon pada Allah, diberi makrifat, Allah berkenan, maka Allah mentajalli, menampakkan nurnya. Setelah hati itu dibersihkan, maka nur ilahiyah, bukan nur lampu. Kalau nur lampu bisa lihat oleh mata, ainul basor. Nur ilahiyah hanya dia pandang oleh nurul qalbi. Karena nur maknawi ini, bukan nur hakiki atau nur zati, nur maknawi. Kalau nur maknawi ya, dilihat dengan ainul maknawi. Kalau itu nur ya zati, ya dilihat dengan ainul apa itu zati mata ini. Orang yang telah ditajalli oleh Allah inilah, maka di dalamnya akan tampak muntabi'atu ala mir'atil qalbi. Tuhan ngecap, artinya ada ngecap kepada suratun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faidatu shalawah intibau ala ini bau surati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala qalbi musolli tadi ya. Karena orang membaca sholawat terus, maka nur nubuwah, nur Muhammad memancar kepada hatinya. Itu intibau surati sallallahu alaihi wasallam, surati ya sallallahu alaihi wasallam ala qalbil musolli, maka tergambarlah di dalam hatinya musolli baca selamat surah Rasulullah SAW, bahkan sampai tingkat terbayang-bayang. Bisa nggak coba sekarang? Nah, lego bisa merem, lego bisa karo melek bisa. Bayang itu kalau bisa merem yang mudah. Tapi kalau sudah bisa, ya melek merem sama saja. Ya, nah, itu coba bisa nggak? Ya harus bisa. Melek merem, lego bisa merem. Nah, sudah sama aja. Maca selamat, gong bisa merem. Misi itu sama saja. Kalau ngomong-ngomongan ya tetap hadir hati itu. Bagi orang yang sudah diberi Allah Ta'ala. Belum yai, belajar, dilatih. Kata Mbak Yai, latih. Fi kulli lamhatin wa nawasin. Setiap naik turunnya ke depeng nitro. Sedot tambahkan. Nanti zaman akan merasakan baik itu maknawi atau kauni. Untuk bi'ata kolbi, Allah terpatri dalam hati, Rasulullah terpatri. Ini yang maknawi terpatri. Yang kauni, koharnya Allah di hati, Anda punya daya paksa. Iradahnya Allah di hati Anda punya kehendak yang tidak bisa dihalang-halangi oleh siapa saja. Ini ya, kalau ini maka orang-orang yang telah mencapai iman musyahadah, dia oleh Allah diijabahi apa yang dikerentekan. Karena tidak ada iradah fi qalbi ila iradatillah. Tidak ada kehendak bagi orang yang telah wusul pada Allah. Kehendaknya adalah kehendak Allah. Melihatnya melihat penglihatan Allah, berjalan Allah. Maka ketika kehendaknya telah menjadi kehendak Allah, tidak ada orang yang bisa menghalang-halangi kehendaknya. Itulah maka para aulia, para nabi, kehendaknya yang murni pasti terjadi. Ini kalau kauni. Kalau maknawi terus tidak pernah lepas hatinya lillah dan billah, terbayang. Kalau Nabi intibau suratihi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah
ya intibau ala qalbi orang yang dal hidayah. Kemudian terus ilah billah. Anak-anakku remaja, Anda sudah sampai di sini belum? Al-Fatihah. 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 Monggo diterapne saiki. Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya yudhati amdat. Bisa tembus atau tidak? Allahumma ya wahidu ya ahad, ya wajidu ya jawad, salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adati ma'lumatillah ya yudhati amdat. Tuhan bersabda dalam hadis qudsi, jika aku telah jadi matanya, maka ketika dia memandang, aku jadi matanya. Dia berjalan, aku jadi kakinya. Dia berkeinginan, aku jadi keinginannya. Kalau ini sudah betul, Tuhan menjadi keinginan kita, Tuhan menjadi kaki kita, bukan Tuhan jadi kaki. Artinya sudah billah, yang bergerak gerakan Allah, yang melihat Allah. Maka iman ini namanya iman musyahadah. Dan kauniyah betul-betul pasti ampuh orang ini, karena Tuhan sudah dari kakinya, matanya, pasti ampuh. Ya dijajah, apa enggak ampuh? Ini belum berarti tirakat banyak. Ya jajal ditirakati. Baca Wahidiyah 10.000, 100.000, ya dicoba. Ya dulu ini saya tak ngomong nih supaya saman biar ada semangat. Dulu sebelum Wahidiyah ada sholat Badawi namanya, yang dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Badawi. Beliau jazab sepanjang hidupnya, undang kereng dan sohibul karomah, luar biasa. Insya Allah para pondok-pondok kiai mendengar semua nama sholat Badawi. Dan pengarangnya Syekh Ahmad Al-Badawi Al-Baghdadi, Sultanul Auliya. Umumnya orang jazab mari, Syekh Ahmad Badawi tidak pernah mari sepanjang jazab terus, tapi normal, sehingga dia ngarang kondang yang mau coy kilek mbien dipalek pangkatin dek jaduk rohman ditungane pangkat dhuwur, buka ainul basirohnya, dibuka kun fayakunya. Tapi kadang orang ngamalnya sok gendeng, saya tahu semua. Banyak paling seping 7-17, paling po berani 70 sapeng-pengan orang itu, karena sekam tahlu panas sekali, banyak nur-nur ilahiyah. Kam tahlu itu hanya 7 lembayai. Allahumma ya itu adalah 100 jarang dipempeng ya. Dan saya pernah mempeng setiap duduk 300 sampai 400 kali saya baca. Ya, mulai jam 10 sampai jam 3 malam, jam 4 pagi. Itu kalau ingin ampuh, pengen mujadah, pengen 100 saya sudah ngedet-ngedet. Ini terutama pengaman yang lawas. Anak-anak ini saya buka supaya kamu punya semangat. Riyadullah. Ketika kau dibuka Allah, semua keinginan akan dijabahi oleh Allah SWT. Itulah marifat. Dan orang ini zamannya tingkat lillah dan bil. Makanya iman ma'rifat musyahadah iman yang paling tinggi dalam segala apa. Bayi dawuh lillah billah adalah milik semua manusia beragama. Di Katolik, di Buddha, di Hindu ada lillah dan billah. Hanya li rasulnya berbeda. Mereka punya rasul. Tapi lillah billah semua manusia beriman ada memiliki lillah billah.